cara belajar yang baik itu, jika akan membahas persoalan tentang ibadah, maka ada 3 turunan, 3 hal yang mesti diurai. 3 hal ini itu diisyaratkan dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129, posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian dijawab di Al-Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 151, posisi paling kanan sebelah bawah. Yang Al-Baqarah ayat 129 itu bahkan dimulai 30 generasi sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. 30 generasi, setiap generasi bisa ribuan tahun. Jadi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berdoa kepada Allah supaya nanti ada Rasul yang diutus. Rasul ini lahir di sekitaran Ka'bah. Perhatikan doanya. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sudah meninggikan bangunan Ka'bah, tugas selesai, berdoa kemudian di samping Ka'bah. Di antara doanya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon utus nanti seorang rasul yang lahir di sekitaran penduduk dekat Ka'bah ini. Dan tidak ada seorang rasul yang lahir di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail alaihi salam lahir di Palestina, Kanaan. Kemudian baru diantarkan ke Mekah. Diabadikan di Quran surah ke-14 Ibrahim ayat 37. Tapi yang lahir di sekitaran Ka'bah cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ilustrasikan lokasinya. Bismillah. Bisa agak panjang sedikit. Saya boleh menulis? Boleh ya? Bismillah. Ibu kelihatan insyaallah? Belum ya? Belum Bu. Belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Belum ya? Saya tulis dulu baru kelihatan ya. Ini saya ilustrasikan. Kalau ini Zamzam Tower sekarang ya. Ini geser sedikit. Kalau ke kirinya di sini ada Hilton. Di sini ada kipas angin pertama. Yang ini ada toilet di sini. Kipas angin yang kedua di sini. Kemudian ini geser sedikit ke sini, ada Istana Raja, ini Jabal Qubais, ini Istana Raja di sini. Kemudian kita jalan ke sebelah sini, kisaran 30 meter ada security, pos satpam, CCTV-nya di sebelah sini. 1 orang penjaganya, seragamnya coklat. Kemudian geser sini, ini tiang listrik yang besar, lampu. Ini tiang lampu yang kedua, ini tiangnya lebih kecil dari ini, tapi ini sudah tidak ada. Geser sini, ke arah sini, kisaran 100 meter. Di sini ada tempat ngambil air zam-zam. Kalau ibu bapak ingin ambil air zam-zam yang pakai jerigen, jangan maksa yang ke sini Bu, di masjid, di kelamaan. Ini lebih bebas ini. Ya, kita pakai selang, pakai macam-macam, lebih cepat di sini. Kemudian di sebelah sini, nah ini lokasi dilahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disamarkan sekarang menjadi museum, Al-Maktabah Qadimah, supaya tidak dikultuskan. Karena tidak sedikit datang orang ke sini salah kiblat Bu, ibu bisa bayangkan. Kita di sini di Pondok Indah sudah benar kiblatnya. Ada orang ke Mekah sudah tahu kiblatnya Ka'bah di sini, salatnya bisa menghadap ke sini. Karena itu oleh pemerintahan setempat kemudian ini disamarkan jadi perpustakaan atau museum. Kemudian dikasih peringatan di sini pojok sebelah kanan. Di sini ada gambar, ada orang salat, ada yang ruku, ada yang ngelap-ngelap, kemudian dicoret tanda silang. Kemudian ada bacaan di atasnya, ya, dilarang untuk beribadah menghadap ke sini. Ini tidak benar. Dituliskan pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa India, Urdu, plus bahasa Indonesia. Jadi orang Indonesia pun ada yang pernah salah, ya. Makanya ditulis pakai bahasa Indonesia. Buktinya nggak ada bahasa Jepang karena tidak ada orang Jepang salah ke sini. Baik, ini geser, ini di sini ada bukit, matahari terbit dari sini, sinarnya ke sini. Ya, jadi matahari terbitnya di atas rumah Nabi lewat sini, bulan juga terbitnya di atas rumah Nabi, adanya di atas rumah Nabi malamnya. Di siang malam itu bercahaya. Saya bisa sampaikan ini karena saya sendiri datang ke situ dari mulai terbit matahari saya perhatikan sampai dengan malamnya. Ke sini kemudian ada terminal Mahbas Al-Jin, ya, kemudian ke sini ada bukit lagi panjang. Nah, ini pusat niaganya Sayyidah Khadijah. Saking kayanya satu bukit segini. Menikah dengan Nabi, di sini kemudian ada pintu Marwah. Di sini ada toilet sekarang, di sini ada posisi rumah Nabi setelah berumah tangga. Geser sedikit, tarik lurus ke sini. Ini cahaya matahari ke sini, di sini ada tangga ke bawah.
ada tangga di sini, ini yang pakai eskalator, sini ada penjaga polisi, ada bangku satu warna merah. Turun. Ini Babus Salam. Di sini pintu Babul Ali. Di sini rumahnya Abbas bin Abdul Muttalib. Lahirnya di sini Ka'bah. Jadi kalau Bapak Ibu masuk dari sini, ya kalau ingin tawaf sunnahnya masuk dari sini. Turun. Ini Babus Salam. Ini Anda tinggal lurus, di sini Bukit Safa, langsung ketemu dengan Hajar Aswad. Jadi tidak perlu belok-belok lagi. Kalau Anda dari sini masuknya, maka nanti akan bergeser, muter dulu ke sini dulu, balik lagi ke sini, baru turun, baru ke sini lagi. Ya, jadi kalau bisa masuk lewat sini lebih baik, karena langsung bertemu dengan Al-Hajar Al-Aswad. Ya, ini saya sebutkan Hilton tadi, di sini kediaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini toilet pertama, yang ini toilet, ini kipas angin satu, ini kipas angin dua. Yang di sini parlemen Quraisy dulu. Ya, yang di sini mereka merencanakan pembunuhan terhadap Nabi. Di sini ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya yang tidak baik. Jadi yang lahir di sekitaran Ka'bah hanya Nabi Muhammad SAW. Dan uniknya, ini yang paling menarik. Sejak masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimassalam, keduanya sudah berdoa di samping Ka'bah supaya Rasul yang diutus ini membawa 4 misi. Di antara 4 misi ini, 3-nya itu manhaj dakwah. Cara Nabi menyampaikan pengajarannya supaya bisa diterima dan dipraktikkan oleh umatnya, plus berdampak dalam kehidupannya. Jadi bukan sekedar diterima, tapi ada dampak dalam kehidupan. Awas, hati-hati. Kalau Bapak Ibu kemudian belajar sesuatu, hanya menerima pengetahuan saja, tapi tidak ada dampak dalam aplikasi ya, keilmuan yang didapatkan, itu ada yang salah dalam cara belajarnya. Nanti kita lihat ya, kita lihat. 3 ini, 1, yatslu alaihim ayatika, menyampaikan kepada umatnya ayat-ayatmu, dalil dari Al-Quran. Jadi Nabi dilarang oleh Allah menyampaikan pesan-pesan ibadah kecuali merujuk kepada dalil. Maka dari itu dalam kaidah usul fiqih sederhana, jika kita ingin mengerjakan ibadah, ukurannya dalil, rujuk ke sini. Ada dalil, kerjakan. Tidak ada dalil, tidak usah repot. Jadi Allah menginginkan kita mudah dalam ibadah, bukan ingin mempersulit. Jadi ukurannya sederhana, ada, kerjakan. Tidak ada, kita tinggalkan. Sebaliknya urusan dunia itu boleh semua kecuali yang dilarang. Jadi kalau Bapak Ibu cari urusan dunia, jangan tanya dalil, itu repot. Pulang dari sini mau beli jus alpukat, begitu pesan, bang jusnya 1, dalilnya mana, ayo. Susah kayak gitu ya, gak akan dapat kita ya. Ini rujukannya. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan isi dalil Quran ini. Disebut kemudian dengan hadis, dipraktekkan disebut dengan sunnah. Bisa Nabi ingin tunjukkan tentang solat, gak boleh Nabi perintahkan kita solat sebelum ada petunjuk dari Allah. Solat tunaikan. Turun ayat Quran surah kedua, misal ayat 43, wa aqimus solah, tunaikan solat. Maka ketika ayat turun, baru kewajiban solat bisa kita kerjakan. Jelas? Tapi persoalannya ayatnya ada, tapi caranya kan harus tahu kita. Maka dari itu diperintahkan pada yang kedua, tidak cukup dengan dalil turun, ajarkan bagaimana cara sholat yang benar. Wudu belum kita tunaikan, ada dalilnya, baru kita kerjakan. Bagaimana cara wudunya? Itu yang diturunkan pengajarannya lewat keterangan Nabi SAW. Jadi dalam pelajaran-pelajaran ibadah, 1, kita mesti merujuk ke dalil dulu. Kedua, kita mesti tahu bagaimana cara mengerjakannya. 2 aspek. 1, 2, 3. Ini yang jarang dibahas. Wal hikmah, esensinya, hikmahnya. Hikmah, esensi. Kenapa kita diminta sholat? Contoh ya, sebagai evaluasi sebentar, sebagai evaluasi. Al-Quran memberikan ukuran esensi solat. Di Quran surah ke-29 ayat 45. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguh solat itu bila benar dikerjakan akan menjadikan pelakunya baik
terbebas dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi sumber keburukan itu hanya dua. Kalau bukan fahsya, maaf, keburukan yang bersumber dari syahwat. Kata-kata kotor itu fahsya, jorok itu fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat kemudian bisa berkata kotor. Kalau orang tidak sholat, dia kata-katanya kotor karena memang tidak sholat. Tapi kalau antum sholat, kata-kata antum kotor, ada yang salah dalam sholatnya. Walaupun bacaan sholat anda terlihat benar, gerakan sholat anda terlihat sempurna, tapi ada yang salah dalam pelaksanaan sholatnya. Mungkin anda, maaf, kurang memahami dari apa yang dikatakan dan dibacakan dalam sholatnya. Mungkar, maaf, perbuatan yang diingkari oleh hati kita, sumbernya nafsu perut dan akal. Dusta itu mungkar, berselisih itu mungkar, mencela itu mungkar, korupsi itu mungkar, segala perbuatan kotor itu mungkar, bersumber dari nafsu perut dan akal. Jadi mustahil ada orang sholat bisa mencuri, mustahil. Ada orang sholat bisa berdusta, mustahil. Ada orang sholat bisa gosip, mustahil, Bu. Ya. Saya tidak, Ustaz, alhamdulillah tidak seperti ibu yang itu. Sama aja, mustahil. Gak bisa, Pak. Mustahil ada orang ke masjid sholat pulang tertukar sandal, mustahil. Mustahil. Itu hikmahnya. Nah, kalau persoalan sholat kita tidak menghasilkan esensi ini, maka ada yang salah di sini dan di sini. Bukan sumbernya, tapi ada sindiran di Quran, salah satunya halus tapi tajam. Halus tapi tajam. Ada orang sholat yang tidak memahami, mengerti apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholatnya. Coba cek dalam sekian sholat yang kita tunaikan, ribuan kali ruku dan sujud, berapa persen bacaan sholat yang kita pahami? Jangan-jangan kita ruku nggak ngerti yang dibaca, sujud tidak paham apa yang dilakukan. Bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat? Ini poinnya. Nah, jadi tiga turunan ini yang akan kita turunkan. Umumnya orang kalau belajar ibadah itu mencukupkan pada bacaan, dalil. Yang kedua adalah cara, sunnah. Tapi umumnya jarang membahas aspek yang ketiga. Esensinya apa? Ini poinnya. Ya, Bapak Ibu berdiri begini, ya, bersiap mau sholat, tangan diangkat sini. Caranya benar. Lisan mengucapkan Allahu Akbar. Dalilnya hafal. Ya, Abu Dawud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Pertanyaannya, kenapa tangan Anda seperti ini? Kenapa yang diucapkan Allahu Akbar? Bukan Allahul Azim, Allahur Rahman. Itu semua ada hikmahnya. Dan diajarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang akan coba kita turunkan pada pagi ini terkait dengan persoalan wudhu. Apa dalil tentang wudhu? Bagaimana cara berwudhu? Dan apa esensi wudhu? Jangan-jangan tiap hari kita wudhu, tapi dampak dari wudhu tidak nampak dalam kehidupan kita. Sepakat sampai sini? Akan tinggal sepakat saja, Bu, ya. Saya yang datang, saya terangkan, saya tulis, saya hapus sendiri.